Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Prima Mutiara, NIM 61118104, Ilmu Pemerintahan C1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan. Rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, dan pelatihan karyawan. Pengertian rekrutmen merupakan komunikasi dua arah para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Merekrut karyawan yang bagus adalah peluang untuk menunjukkan kepiawaian dari perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan yang berkompeten. Dalam proses merekrut karyawan, organisasi harus mengedepankan prinsip yang menjadi acuan untuk menjaring calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri, seperti yang diterangkan RIPAI 2004 halaman 161, bahwa prinsip rekrutmen harus berdasarkan dari mutu karyawan yang akan direkrut. Jumlah karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biaya yang diperlukan diminimalkan, perencanaan keputusan yang strategis, flexibility, dan pertimbangan hukum. Proses perekrutan bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana. Banyak hambatan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Kendala dalam proses rekrutmen seperti yang dijelaskan Siagian 2010 halaman 104, bahwa kendala dalam rekrutmen yang biasa terjadi dalam suatu organisasi yaitu melalui 3 bentuk. Kendala yang bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan para pencari tenaga kerja, dan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan organisasi. Selanjutnya, seleksi. Sukses atau tidaknya suatu organisasi tergantung dari karyawannya yang mampu menjalankan kegiatan operasional organisasi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan menginginkan karyawan yang kompeten, yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dengan tanggung jawab. Kondisi seperti ini diperoleh jika perusahaan memperoleh karyawan yang berkompeten, yang melalui proses seleksi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang diperlukan. Seleksi bertujuan memilih tenaga kerja yang diinginkan, seperti yang dijelaskan oleh Martoyo 2007 halaman 41, bahwa tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku sesuatu jabatan tertentu. Seleksi merupakan proses dua arah, di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak, sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi. Tetapi dalam kenyataan, proses seleksi masih merupakan proses satu arah, di mana posisi pelamar hanya dapat menerima saja posisi pekerjaan yang ditawarkan organisasi, sementara organisasi mempunyai kedudukan yang lebih kuat untuk melakukan tawar-menawar kepada pelamar. Proses seleksi karyawan baru merupakan bagian penting bagi organisasi maupun bagi calon karyawan itu sendiri. Dan selanjutnya, penempatan. Langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan andal, perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang berkompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penempatan kerja dilakukan setelah dilakukannya proses seleksi yang dilakukan organisasi. Proses penempatan karyawan di dalam perusahaan sesuai bidang yang peminatan dan keahlian yang dimilikinya juga, karena berpengaruh bagi produktivitas perusahaan. Proses penempatan yang baik dan benar akan membuat karyawan memiliki semangat dalam bekerja, karena bidang yang digelutinya merupakan apa yang diminati oleh dirinya dan pekerjaan itu merupakan suatu hal yang dikuasai dengan baik. Dan selanjutnya, pelatihan. Pelatihan bertujuan agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya, karena dengan meningkatnya persaingan dan semakin berkembangnya zaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya agar tidak ketinggalan dari pesaing. Dan secara otomatis dengan meningkatnya performa pekerja akan berakibat baik pada perkembangan perusahaan. Sejak proses rekrutmen dilakukan, maka sebaiknya perusahaan dapat mengidentifikasi tingkat pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan integritas kepribadian
karyawannya. Dengan cara tes dan wawancara, perusahaan dapat mengetahui berapa besar potensi yang dimiliki oleh karyawan. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar yang berlaku dalam perusahaan. Sementara itu, tujuan dari pelatihan karyawan adalah untuk meningkatkan kualitas dari karyawan yang bersangkutan, dan menurut Swasto 2011 halaman 66, pelatihan dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan sekarang, yang berarti bahwa apabila terjadi kesenjangan antara prestasi seseorang karyawan yang menduduki jabatan tertentu dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, kemudian untuk memenuhi tuntutan jabatan lain, kemudian untuk memenuhi jabatan yang lebih tinggi karena promosi, diharapkan seseorang karyawan harus lebih generalis, yaitu mengetahui cara kerja bagian lainnya dan memenuhi tuntutan perubahan yang berarti memenuhi tuntutan perubahan yang baik maupun intern maupun ekstern, akan membawa dampak terhadap perlunya pengetahuan baru. Hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, dan pelatihan karyawan didapat setelah melalui analisis data yang dilakukan. Pada ini bagaimana BPU Rosalia Indah melaksanakan program yang telah tercantum dalam kebijakan dan peraturan. Pada kebijakan penempatan karyawan yang dikeluarkan BPU Rosalia Indah melalui pertimbangan yang terencana dan matang dalam penempatan karyawan di perusahaan berdasarkan kompetensi kerja, usia, dan pengalaman karyawan, dan kesehatan karyawan. Hal tersebut dilakukan karena BPU Rosalia Indah merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat terbesar di Indonesia dan mempunyai berbagai divisi yang cukup banyak untuk mendukung jalannya bisnis. Perusahaan sehingga mempunyai pertimbangan yang matang dan akurat dalam menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta terhadap kebutuhan perusahaan. Kebijakan tentang pelatihan karyawan di BPU Rosalia Indah berdasarkan dari identifikasi kebutuhan pelatihan dengan maksud agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari karyawan yang berguna untuk meningkatkan keterampilannya. BPU Rosalia Indah juga menerapkan kebijakan dalam pelatihan karyawannya dengan materi pelatihan yang akan diberikan dan juga kelayakan fasilitas pelatihan. Kebijakan pelatihan yang diterapkan BPU Rosalia Indah berdasarkan atas kebutuhan dari karyawan, di mana pelatihan yang kebutuhan dari karyawan, di mana pelatihan yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan apa yang dituju oleh perusahaan dan dengan divisi dari karyawan yang bersangkutan. Pelaksanaan dari rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pelatihan karyawan dalam BPU Rosalia Indah melalui tahapan yang sistematis, di mana dalam pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan BPU Rosalia Indah dapat dilakukan di kantor pusat maupun di stafel yang berada dalam trayek amanda, dan agenda rekrutmen perusahaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Untuk pelaksanaan seleksi yang dilakukan BPU Rosalia Indah dilakukan dalam berbagai tahap dan juga dengan metode seleksi karyawan yang dilakukan BPU Rosalia Indah dengan menggunakan metode seleksi secara tertulis seperti tes kepribadian, tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan juga menggunakan seleksi tidak tertulis seperti wawancara dan praktek. BPU Rosalia Indah hendaknya lebih selektif dalam menerapkan kebijakan pelatihan karyawan, mulai dari awal karyawan melakukan pelatihan yang diberikan, proses berjalannya pelatihan, dan sampai pada tahap akhir pelatihan itu diberikan. Perusahaan harus mempunyai tim penilai dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan telah diberikan training. Karena dengan tim penilai, perusahaan dapat membuat rekapitulasi keberhasilan pencapaian kerja karyawan. Jika karyawan belum mencapai target yang diinginkan setelah dilakukannya pelatihan, maka perusahaan akan mengambil suatu tindakan berdasarkan keputusan dari pimpinan perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.